Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Masih pagi ya. Untuk mahasiswa program studi D3 keperawatan semester 3 ya. Oke, pertemuan ibu yang keempat kalau nggak salah. Ini kita masih membahas tentang early warning system atau early warning score ya. Tapi khusus hari ini kita akan membahas tentang pediatric Early Warning System atau PEWS ya. PEWS. Kalau pertemuan kemarin dijelaskan secara nasional, kemudian teman-teman ini membahasnya sambil scoring ya, udah sampai ke level scoring, tapi itu untuk yang umum dan dewasa. Nah, kali ini khusus untuk anak-anak atau pediatrik ya. Oke, sebelum ke sana udah pasti ya udah tahu ya PEWS ini kalau menurut Child Health Busy adalah sebuah alat klinikal ya, assessment untuk yang dijadikan garda depan oleh staff di sini adalah oleh perawat ya. Oke, informasi yang evidence based ya, yang akurat ya, sistem informasi yang akurat untuk mendukung peningkatan perkembangan dan respon dari perkembangan kesehatan pediatrik seperti itu ya. Oke, jadi untuk mendeteksi ada perkembangan nggak status kesehatannya gitu ya. Nah, ini PEWS ini dikenal sebagai sistem informasi yang akurat gitu. Oke, kalau ini khusus untuk BC Hospital ya, ini sudah dijadikan sebuah sistem yang dapat bisa dan dapat diimplementasikan ya di luar BC Hospital. Berarti ini sudah terimplementasi di sana dan BC Hospital sudah menyarankan untuk diimplementasi di tempat lain seperti itu. Lanjut, Ibu akan jelaskan di sini. Tujuan dari PEWS sistem ini adalah untuk mengidentifikasi ya pasien pediatrik yang beresiko mengalami penurunan status kesehatan. Kemudian mencegah adanya risiko dari tindakan klinis secara langsung maupun respon dari prosedural klinis ya. Artinya untuk menghindari adanya tindakan-tindakan yang tidak perlu gitu ya. Kemudian meningkatkan status asuhan keperawatan gitu ya, untuk menjadi lebih tinggi, menjadi ditingkatkan ketika tidak sukses ya. Jadi kalau asuhan keperawatan sebelumnya atau keputusan klinis sebelumnya tidak sukses, maka tujuan adanya PEWS ini adalah untuk meningkatkan tadi level status dari asuhan keperawatan gitu, yang mungkin tadinya yang middle menjadi moderate seperti itu ya. Middle sama moderate apanya Bu? Dari middle ke lebih parah. Nah, artinya intervensinya juga menjadi lebih meningkat seperti itu ya. Jadi identify, mitigasi, escalate. Kemudian BC ini adalah Child Health Busy ya. Ini mengenalkan standarisasi ya, sistem evidence based ya, untuk benar-benar fokus pada asuhan keperawatan pediatrik melalui Pediatric Early Warning System ya. Apa sih yang dilakukan? Yang pertama nih, melalui PEWS score ya, bisa dilakukan di sheet yang kalau kita biasa sebut rekam medisnya gitu. Kalau udah pernah lihat
dinas di ICU tuh ada rekaman setiap jam, itu dievaluasi status kesehatan pasiennya gitu. Nah, kayak kurva atau diagram gitu ya, ada penurunan tidak, peningkatan tidak, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu sistem ini ya, pengembangan sistem BZPU sistem ini untuk meningkatkan kesadaran tentang situasional yang terjadi pada pasien pediatrik. Nah, otomatis dong ya, kalau misalkan sering dilakukan controlling, misal 1 jam sekali, maka jika ada perkembangan buruk si pasien, segera mampu diidentifikasi ya, segera disadari oleh perawat sehingga nggak kebablasan gitu. Sadar kok Bu, sadar tapi pasiennya udah apnu, udah nggak bisa diselamatin, kan percuma. Nah, fungsi dari PEWS ini tadi ya, oke, untuk meningkatkan status kewaspadaan ya pada situasi tertentu. Kemudian mampu meningkatkan juga nih, menambahkan ya, escalate, meningkatkan pertolongan ya. Oke, meningkatkan pertolongan, apa sih yang harus dilakukan gitu. Kalau udah aware, langsung nih, begitu aware, apa yang harus saya lakukan kalau kondisi pasiennya seperti ini gitu. Lalu yang keempat, komunikasikan. Nah, komunikasi di sini kalau kemarin yang udah belajar EWS gitu ya, Bu, ini lakukan tindakan perubahan klinis pasien, lakukan pengkajian klinis. Nah, ini pengkajian klinisnya apa Bu? Itu awalnya sih, Bu ini gimana tugasnya, udah stres duluan kan, udah sakau duluan. Tapi begitu memahami, mengerti, timbullah pertanyaan kritis ya dari mahasiswa, dari kalian. Bu, ini tindakan klinisnya apa? Nah, tindakan klinisnya apa? Ini disesuaikan dengan kondisi si pasiennya gitu. Misal, yang menurun pada saat itu adalah status respirasinya ya. Oke, tindakan klinisnya apa? Begitu ini melalui SBAR ini ya, komunikasi framework SBAR, nanti ada penjelasannya di bawah ya. Jadi begitu dapat kondisinya, dikomunikasikan, lalu dapat feedback baik dari dokter penanggung jawab pasien, DPJP-nya gitu ya, atau perawat katimnya, perawat primernya gitu ya, dapatlah sebuah keputusan, tingkatkan pemberian oksigennya yang tadinya 2 lpm menjadi 3 lpm. Nah, contohnya gitu. Itu keputusan klinis ya. Oke, tindakan perubahan keputusan klinis. Ya. Oke. Ini flow sheet-nya sebenarnya kalau menurut Busy Childhood itu 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 11, 1 sampai 3, 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 11 tahun, dan 12 tahun ke atas sampai 16 kalau tidak salah ya, 16 sampai 18 kemarin batasan menggunakan NEWS atau EWS, dan kapan pediatrik ini menggunakan PEWS. Oke, ini seperti ini ya. Kalau di PEWS ini ciri khasnya menggunakan behavior ya. Ini flow sheet-nya. Ada 3 komponen: behavior, kardiovaskular, respiratory. Respiratory ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 komponen ya. Kalau kardiovaskular ada sistole, diastole, kemudian CRT, skin color, dan di behavior ini ada nanti yang lebih bawah dia yang lebih jelas. Oke, baik. Nah, ini escalation aid yang dikenalkan oleh si Busy Hospital ya. Oke, ini seperti ini. Ini tindakannya. Apa yang dilakukan jika skornya
sekian gitu ya. Oke. Nah, ini SBAR tadi. Apa sih SBAR? SBAR adalah situasi bentuk atau konsep dari komunikasi antar petugas kesehatan. Nah, biasanya kalau di perawat ini yang terkenalnya nanti belajar di manajemen keperawatan itu antar perawat dengan perawat, ya, perawat dengan katimnya, perawat primer dengan katim, katim dengan karu, karu dengan dokter penanggung jawab pasien. Bahkan jika ada urgent yang lebih tinggi lagi langsung ke manajer, bukan manajer, apa namanya ya, direktur pelayanan gitu ya, jajaran di rumah sakit seperti itu. Nah, ini tingkatannya seperti itu ya. Kita lihat S-nya adalah situation. Situation ini jelaskan kondisi pasien, apa yang terjadi. Oh, 1 jam yang lalu kondisinya seperti ini, tapi setelah saya monitor ulang PWS-nya, terjadi penurunan pada status respirasi si bayi. Nah, ini situation ya, dijelaskan. Oke. Backgroundnya ada apa gitu ya, apa namanya, bisa diulang background si pasiennya ya, dijelaskan identitasnya gitu ya, awal mulanya bagaimana, itu bisa ya. Kemudian hasil asesmen, kemudian rekomendasinya apa. Rekomendasi ini biasanya rekomendasi dari yang dikonsulin ya, dari yang siapa yang kita konsul gitu. Maksudnya gimana sih? Kita konsulnya ke siapa? Nah, orang yang kita mintain konsultasi itu yang memberikan rekomendasi. Ya. Oke. Ini seperti ini kondisinya. Oke, lupa tadi ya, di situasi juga menjelaskan siapa kita gitu ya. Jelaskan pasiennya, backgroundnya apa sih yang terjadi gitu kan. Asesmen apa yang sudah diberikan. Nih, seperti ini. Oke, nanti bisa didalami lagi pada saat mata kuliah manajemen keperawatan. Nah, sekarang yang lebih penting adalah kita akan coba gitu ya. Nanti bisa diulang video ini, langkah-langkah bagaimana kita melakukan penilaian PEWS pada pasien pediatrik ya. Oke, ini secara general aja, nggak spesifik. Nanti spesifik ketika nanti kalian sudah terjun di klinis ya. Oke, itu akan lebih aplikatif. Sebagai contoh kita ambil di sini ada namanya baby Smith, entah bapaknya apa ibunya yang Smith ya. Biasanya bayi nyonya A gitu ya. Nah, ini baby Smith. Usianya 5 bulan ya. Oke, kemudian dia datang ini dengan virus respiratory syncytial. Sebenarnya batuk pilek lah, bapil kalau bahasa Indonesianya ya, tapi bahasa kerennya adalah RSV. Kemudian dia mengalami penurunan aktivitas ya. Sekarang letargi masih dengan wah luar biasa, sunken frontal. Sunken frontal nih ubun-ubunnya masih berdenyut gitu ya. Itu namanya sunken frontal gitu. Letargi dengan sunken frontal. Hati-hati, letargi ini biasanya cenderung dengan penurunan cairan ya, kehilangan cairan. Respirasi rate-nya 70 dengan peningkatan meningkat menjadi 70 menggunakan alat bantu pernafasan, atau biasa kita sebut ada retraksi dinding dada tidak. Nah, retraksi dinding dada juga banyak macam-macamnya ya. Dihitung dari berapa kosta yang terlihat, di interkosta keberapa yang paling dalam gitu ya. Emang ribet ya belajarnya ya. Nah, ini saturasi oksigennya 95%, sebenarnya masih bagus. Dengan 1 liter menggunakan alat bantu pernafasan naso. Kemudian heart rate-nya 160 ya. Heart rate itu nadi 160,
pasiennya tanpa pucat, capillary refill time-nya 4 detik, normalnya itu kan kurang dari 3 detik ya, kalau ini 4 detik, tekanan darahnya 82/46 mmHg ya. Dan setelah dievaluasi selama 10 jam, diapersnya tidak basah, pasiennya tidak pipis ya, cocok, letargi, ada sunken frontal, dan diapersnya kering ya, no wet, tidak basah, berarti nggak pipis pasiennya ya. Nih, how to score respiratory. Tadi kalau udah kita lakukan pengkajian ke pasiennya ya, komponennya kan sebenarnya ada 10 tuh ya. 10 ini dari mana sih? 10 ini turunan dari ini. Bedanya NEWS sama PEWS kan, kalau PEWS tuh penilaiannya ada 10. 10 breakdown dari 3 komponen besar ini, respiratory, kardiovaskular, sama behavior ya. Behavior tadi letargi ya, pucat, bukan ya, kalau pucat ya, kalau pucat itu kardiovaskular. Nah, yang pertama ya, berarti respiratory dulu. Langkah yang pertama, respiratory. Bagaimana scoringnya? Oke, respiratory rate selama 1 menit itu berapa? Oh, kalau 1 menit dia ada di 70, maka dia kuning warnanya. Kita lihat legendnya. Kuning itu skornya berapa sih? 2 ya. Kuning ini 2. Orange agak ke apa sih kalau nama kita ya? Kunyit mustard ya, nama mustard ini. Kalau misalkan dia skornya 20, 25 gitu ya, sampai batas 30 oke, tapi ini sekitar 28 itu masih skor 3. Hati-hati ya. Kalau udah kuningnya agak coklat kayak gini, hati-hati. Kemudian skor 1 tuh di mana, Bu? Skor 1 di sini nih. 55 sampai 65 RR-nya. Ya. Oke, ini respiratory rate. Nah, ini kalau saturasi oksigennya 95%. Nih, berarti 0. Gitu ya. Tadi kan saturasinya 95%. Oke, kemudian suplemental oksigennya ya, saturasi oksigen suplemental ini berapa, yang terapi oksigennya berapa yang diberikan. Kalau kurang dari 3 liter atau 30% yang diberikan, maka dia putih 0. Agak pink ya, 3 liter lebih itu 1 ya, dan seterusnya. Kemudian mode of delivery-nya menggunakan apa? Tuliskan di sini ya. Jadi saturasi ini sebenarnya nggak pakai skor ya, karena saturasi ini untuk menentukan volume tidal. Nanti kalian belajar di KMB atau keperawatan anak. Jadi kalau saturasinya 95%, maka suplemental oksigennya ya 1 liter aja cukup gitu. Kayak kita nih kalau lagi ngomong kan saturasinya nggak 100% gitu, maka suplemental oksigennya cukup 1 liter. Ini menjadi berapa liternya ya? Lihat di sini. Oh, ternyata dia hanya 70%. 70% sekitar 3 liter. 3 liter berarti di sini warnanya pink, berarti skornya 1 ya, begitu. Begitu pula dengan mode of delivery. Dia menggunakan model apa? Alat bantu oksigenasinya ya. Ini dengan NP, biasa nasal kanul itu ya. Kok nasal kanul sih? Ya pokoknya selang, iya nasal kanul, betul. Nah, respiratory distress-nya moderate ya. Oke. Selalu gunakan skor dari yang tertinggi, deskripsi yang tertinggi per kategori. Ya, anggap saja dia moderate. Oke. Kenapa sih moderate? Karena ini 70.
ya. Oke. Lanjut, kita total skornya ya. Ini tadi 1, kemudian oh no 1 liter itu berarti 0. X nya kuning biasa berarti 2, maka PWS skor respiratorinya hanya 2 skornya ya, 2. Oke. Sekarang ke kardiovaskuler. Kardiovaskuler intinya sama kayak yang di respiratori ya. Sama seperti ini nih. Selalu gunakan skor dari yang tertinggi, kategori yang tertinggi gitu ya. Karena kan dia tadi kembali selama 4 detik capillary refill time-nya. Oke, kalau ini paham ya. 160 nadinya. Oh, 160 di sini. Dia masuk warna apa? 2. Berarti skornya 2. Boleh dituliskan di sini besok kalau misalkan udah kerja. Kemudian CRT tadi ya. Dia ada di 4 detik kembalinya, maka di kuning. Ya. Oke. Kemudian skin colornya tadi dia pale ya. Pale itu skornya ada berapa tadi? Pale itu kategori agak pink, maka 1 ya. 2 2 1. Kenapa jadi 2 skornya ya? Mungkin dia error. Harusnya berapa? 2 2 1 5 dong. Tuh. Nah, sekarang untuk yang behavior. Ya, behavior tadi dia letargi cukup 1. Ya, letargi, lemes, gak berdaya gitu ya. Oke. Dia skornya 3. Maka sebenarnya tadi skornya 2 5 3 8. Wow. Ya, totalnya nih harusnya 8. 2 2 3. Sorry. Oh, 8 sih, Dek. 2. Ini nih harusnya kan 1 pale karena pink warna ininya, silangnya. Ini 4 detik ada di kolom kuning, maka dia 2. Udah 3 di sini kuning pula, atau di sini 0? Enggak, di sini kuning. 160 tadi heart rate-nya tuh. Berarti 5. 2 sama 5 7. 7 sama 3 10. Ya, 10. Nah, ini ada case tadi. Boleh dipahami ya. Coba dihitung ya. Panduannya sama seperti ini, dihitung, kirimkan hasilnya seperti ini. Nanti dilihat sambil dipahami. Oke. Ini untuk case 1. Ya. Oke, case 1. Ya. Totalnya. Oke. Ini case 2. Boleh yang ingin mencoba melakukan scoring bisa dilakukan ya. Nanti dikumpulkan, dikasih ke Bu Dini. Tapi yang jelas tugas utama pada materi ini adalah tuliskan saja langkah-langkah pada saat melakukan scoring PEWS yang tadi udah Ibu praktekin ya. Oke. Cukup di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa
kumpulkan di kolom tugas langkah-langkah proses scoring PEWS. Oke? Itu pengganti dari absensi ya. Sampai jumpa.